saja mau berbagi kepada sama teman akan diberikan waktu, ataupun juga misalnya ada pelatihan-pelatihan yang narasumbernya dari luar, itu juga bisa kita lakukan di setiap hari Kamis siang. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, ya. Mudah-mudahan setelah ini ada yang punya materi lain, ada yang punya keterampilan yang lain yang bisa menambah keterampilan dan pengetahuan kita selaku guru dalam pembelajaran daring. Insya Allah kita akan fasilitasi. Kalau misalnya malu-malu mendaftar secara japri ke saya atau Pak Dharma, nanti kami tanyakan dulu ke masing-masing teman-teman siapa-siapa yang berminat untuk mengisi pelatihan ini. Dan untuk Pak Rahman, saya atas nama manajemen sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi kepada kita. Untuk materi sebetulnya ini kita sudah lewat dalam artian sudah dilakukan pelatihan ini di teman lain, ya. Kalau tidak salah ingat itu brosurnya tersebar di 2 hari yang lalu malam, ya. Hari ini kita baru laksanakan untuk internal sekolah kita. Tapi saya kira tidak masalah, mudah-mudahan meskipun kita agak belakangan bisa memberikan pengalaman yang lebih daripada teman-teman yang lebih dahulu. Kenapa? Karena narasumbernya itu ada di unit kita. Kita punya keleluasaan waktu untuk bertanya langsung kepada narasumber. Untuk itu sekali lagi kepada Pak Rahman saya ucapkan terima kasih banyak. Dan begitu pula teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam pelatihan ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Secara teknis teman-teman sekalian, kita akan bagi dua ini kegiatannya, dua sesi. Sesi pertama berikan waktu kepada Pak Rahman untuk mempresentasikan materinya. Kemudian kita menyimak dan mencatat apa-apa yang perlu kita tanyakan, dan sesi berikutnya kita lakukan tanya jawab dan langsung praktek kalau misalnya ada yang mau dipraktekkan oleh Pak Rahman atau oleh kita sendiri. Saya kira demikian Bapak Ibu, dan kelas poin, ya, belum ada Pak Dharma. Dan untuk memaksimalkan waktu kepada Pak Rahman selaku narasumber, saya persilahkan dengan hormat. Silakan Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar Bapak dan Ibu, saya lihat dulu. Ya, berkaitan dengan guru belajar dan guru berbagi di siang ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana memanfaatkan kelas poin dalam pembelajaran kita. Sebelumnya Bapak dan Ibu, jika berkenan mohon untuk bergabung di kelas poin dengan kode 61457. Jadi Bapak dan Ibu di Chrome atau di browser mana saja, kelaspoin.app diketikkan, setelah itu kode kelasnya 61457, atau saya share screen untuk menunjukkan. Ini sekaligus sebagai contoh untuk bergabung ke kelas poin dari guru. Jadi pertama-tama kita, ini sudah kelihatan di layar Bapak dan Ibu? Classroom. Ya, kelihatan nih, Pak. Ya, jadi kita ketikkan kelaspoin.app, kemudian enter. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ingno class point. Ya, Ingno class point. Kode kelasnya kita masukkan. Kode kelasnya tadi kita menggunakan 61457. 61457.
Kemudian nama biasanya saya haruskan nama dari siswa itu sesuai dengan nama di daftar hadirnya. Gitu. Jadi sesuai dengan nama di daftar hadirnya. Jangan nama panggilan mereka karena kita akan kesulitan nantinya kalau melihat hasil pekerjaan dari anak-anak. Nah, baru setelah itu kita bisa join. Nah, ini begini tampilan di kelas poinnya siswa. Jadi bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC, bisa menggunakan sistem apa saja. Yang jelas siswa kita itu tidak butuh untuk menginstal apapun, ya. Jadi cukup ketikkan kelas point titik app dan masukkan kodenya. Nah, ini adalah slide pertama yang akan muncul di peserta, di siswa ketika saya sudah slideshow. Jadi ini slideshow saya. Ketika saya pindahkan, maka di kelas point itu akan pindah juga tuh. Ini. Jadi ini yang tampil di siswa. Ini akan tampil di siswa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita ini. Jadi pertama-tama bahwa mengenai kelas point ini pertama kali kita explore bersama di di Pandu Digital tanggal 31 kalau saya tidak salah ingat, kemudian lanjut di Lontara. Tapi sebenarnya ada akun grup WA dari para pengguna pro dari kelas point ini. Salah satunya kemarin Bu Sisur itu sudah bergabung di situ. Ya, Bapak dan Ibu, ini tampilan, ini slide pertama saya. Bapak dan Ibu bisa melihat siapa-siapa saja yang bergabung. Ini. Yang pertama bergabung itu Bu Indah, kemudian Bu Asriani. Jadi ini berurut. Ya, ini. Jadi ada 16 peserta di Google Meet yang bergabung di kelas point saya itu sebanyak 16 orang. Untuk mengakses kelas point atau presentasi kita itu bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama tadi yang saya sebar di kolom chat, dan cara kedua ini bisa langsung dibaca pakai QR code-nya HP kalau menggunakan HP. Ya, seperti itu. Selamat bergabung Bu Sisur. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini kode kelasnya ya. Akan kentara dari siswa kita itu siapa yang sudah masuk di kelas point kita. Gitu. Nah, itu Ambo naik siapa? Gitu. Ini bisa kita remove dari kelas. Kemudian setelah itu dia bisa masuk lagi. Gitu. Diharapkan untuk mengganti namanya seperti itu bisa. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengantar tentang kelas poinnya. Jadi Ingnow Class Point ini itu mengubah PowerPoint menjadi powerful dan kegiatan mengajar menjadi lebih interaktif. Bapak dan Ibu bisa mengunduh aplikasi Class Point di sini, classpoint.io. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk di classpoint.io, maka kita akan menuju ke websitenya. Tulis dulu nama webnya di chat Pak Rahman. Oke, saya agak kecil kita adik. Agak kecil, oke. Saya kirim ke sini. Jadi classpoint.io. Ya, sudah ada di kolom chat. classpoint.io. Nah, kalau sudah, maka kita akan diarahkan masuk ke websitenya. Jadi di websitenya itu sudah ada ini download now. Nah, tinggal diklik saja ini Bapak dan Ibu, download now. Setelah di-download maka tinggal install. Kalau sudah diinstal maka dia akan langsung masuk ke PowerPoint kita. Seperti itu. Ya, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, mengenai Ingnow sendiri ini berpusat di Singapura, ya. Jadi berpusat di Singapura, dan ini perusahaan edukasi berbasis teknologi yang mengembangkan perangkat software dan hardware untuk kebutuhan pembelajaran interaktif.
Jadi dia ini ada di Singapura dan ada satu di Indonesia yang merupakan representatifnya, itu namanya Mbak Tia. Kita setiap saat bisa berkomunikasi dengan beliau berkaitan dengan kalau misalnya ada masukan-masukan yang bisa kita beri, yang akan kita masukkan, maka itu bisa melalui beliau atau bisa melalui website dari ClassPoint. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa itu ClassPoint? Ya, ClassPoint ini adalah add-in, jadi tambahan untuk PowerPoint. Jadi add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung yang kuat dengan siswa. Ya, Bapak dan Ibu, ketika sudah terinstall ClassPoint, maka di PowerPoint kita itu akan ada satu ribbon ini namanya ya, InKnow ClassPoint. Nah, di dalam InKnow ClassPoint ini akan muncul beberapa toolbar yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan siswa. Kemudian syaratnya, ada syaratnya ClassPoint ini ada di sini. Jadi Windows 7 tidak kelihatan ya. Ya, ini oke. Bergerak. Ini. Jadi akan kompatibel dengan sistem Windows mulai dari versi 7 sampai 10, Windows 7, 8 dan 10. Kemudian Office 2013 sampai yang terbaru 365. Namun Bapak dan Ibu, biasanya di Windows 7 itu akan banyak masalah didapati. Kenapa? Karena Windows 7 biasanya karena dia sudah tidak disupport oleh Microsoft, maka ada beberapa fitur yang kemungkinan kalau dia tidak ori itu ada platform yang harus diinstal. Saya kira di SMP tidak ada Windows 7 tah? Atau masih ada? Sudah tidak ada kayaknya Windows 7. Ya, demikian Bapak dan Ibu ya. Windows 21 semua, Pak. Iya, Windows 21. Oke, Pak Dharma sudah bergabung. Makasih, Pak. Kemudian ClassPoint ini terhubung dengan siswa melalui fitur interaktif yang langsung ada di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi sudah langsung ditanamkan di PowerPoint sehingga tidak perlu melompat-lompat lagi dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kemudian ini persyaratannya tadi Bapak dan Ibu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi hanya untuk PC dan laptop kalau mau menginstal ClassPoint. Jadi kalau kita sebagai guru itu menggunakan PC atau laptop. Tapi untuk mengakses ClassPoint, misalnya kita sebagai siswa, maka itu bisa menggunakan HP. Jadi kita sebagai guru itu menggunakan PC atau laptop. Kemudian ini sistem dan Office yang bisa digunakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah menginstal, maka akan langsung masuk ke PowerPoint dan muncul ini, ribbon ini, InKnow ClassPoint atau tab ClassPoint di sini. Nah, setelah itu klik sign up, ya, klik sign up. Ini untuk mendaftar di ClassPoint. Jadi dapat menggunakan email apa saja, bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan email yang kita miliki di ypssch.id. Nah, nanti setelah itu akan diminta password. Password itu bukan password email untuk masuk ke email kita, tapi password untuk masuk di ClassPoint. Setelah itu akan ada konfirmasi ke email yang kita gunakan untuk memasukkan atau untuk mengkonfirmasi, ya, untuk mengkonfirmasi ke ClassPoint. Setelah sukses melakukan sign up, maka di komputer kita itu akan masuk ini satu tabulasi ini. Jadi akan muncul ada menu user, ada annotation chatting, kemudian interactive quiz, kemudian ada slideshow, review, dan health.
gitu. Yang health ini berkaitan dengan tutorial di Get Started. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengklik Get Started, maka yang akan muncul adalah video tutorial, demikian juga pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan class point. Gitu. Kalau misalnya versinya bisa di About, kemudian Help Desk, ini berarti bisa langsung berkomunikasi langsung dengan orangnya Ingno Class Point. Kemudian feedback, ini kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kita masukkan sebagai saran untuk perbaikan atau untuk ada koreksi terhadap add-in ini. Seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk get started ya, seperti yang saya maksudkan tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini untuk cara bergabung ke kelas. Seperti di awal tadi, saya sudah sampaikan di kolom chat, ada kode tertentu, yakni 61457. Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan mengetik classpoint.app di browser, kemudian masukkan kode 97720. Gitu. Setelah itu, akan muncul ini, ya, ini yang tadi, sudah selesai yang ini. Nah, ini langkah untuk masuk bergabung sebagai peserta, sebagai siswa. Jadi sudah tadi saya tunjukkan. Berikutnya, ya di bagian user itu akan muncul nama dan email kita. Jadi kalau di sini Abdul Rahman SPD, kemudian ini akun saya, ini Fro, dan berlaku hingga 8 Juni 2022. Jadi 8 Juni 2022. Informasinya seperti itu. Kemudian di bagian ini annotation Bapak dan Ibu, ini untuk memberikan coret-coret. Jadi yang Wacom kita itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik di sini ya. Jadi kita bisa mencoret-coret ini pena pertama, pena 1, pena 2 dan seterusnya. Kemudian ada whiteboard. Whiteboard Bapak dan Ibu ini sudah terintegrasi di presentasi kita. Jadi nanti bisa seperti ini. Saya contohkan langsung saja kalau yang whiteboard. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengklik ini, toolbar ini, whiteboard. Kemudian whiteboard yang standar itu ada 1, 2, 3. Ini 3 bisa ditambahkan. Bisa jadi ada 6 dan bisa menambahkan atau bisa mengganti Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa klik, kemudian di sini kita bisa menjelaskan seperti menjelaskan di papan tulis seperti biasa. Misalnya kita ingin menjelaskan tentang gradien garis lurus, ya garis lurus. Nah ini ya seperti biasa kita menjelaskannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini media untuk menjelaskan topik-topik pembahasan yang kita ingin bahas pada pembelajaran kita, gitu. Itu untuk whiteboard, bisa langsung. Jadi kalau biasanya selama ini di PowerPoint yang saya lakukan adalah saya kosongkan satu slide untuk melakukan coret-coret di situ. Tapi kalau di ClassPoint kita bisa menambahkan whiteboard beragam ya, whiteboard beragam. Setelah itu Bapak dan Ibu masuk dulu di fiturnya. Ini Bapak dan Ibu. Nah, ini akan muncul setiap kali kita slideshow. Jadi di kiri bawah itu akan muncul ikon dari ClassPoint. Ini gunanya untuk menampilkan kode kelas dan partisipan. Jadi saat ini misalnya saya klik ini, maka akan muncul berapa banyak yang sudah bergabung di ClassPoint kita. Ini ada 23 yang bergabung. Ada Pak Yusma, kurang N lagi Pak Yusman. Ya, kemudian itu. Pak Mang, kode kelasnya tadi 97720 kok saya error. Harus download ini dulu Pak, ya? 61457 Pak. Oh iya ya, sebentar. 61457. 61457. Bukan Ya, 97720 tadi. Oh, kalau yang itu berarti kode yang lama. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, di ikon bawah ada indeks ini untuk menampilkan menampilkan apa coba? Menampilkan kumpulan slide.
kita ini. Jadi ini akan tampilkan seperti ini. Ya, setelah itu kalau ini untuk navigasi ya, untuk navigasi. Setelah itu ini laser point. Ini bisa digunakan sebagai laser point. Setelah itu ada pen, ini penanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa disetting nanti warna apa saja yang kita gunakan. Kemudian ini ada highlight-nya. Kemudian ada eraser, kemudian ada whiteboard yang tadi, kemudian ada quick fall, kemudian ada pick a name, kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini nanti berfungsi pada saat kita mengatur sebuah pertanyaan pilihan ganda yang dibentuk sebagai mode kompetisi. Setelah itu ini toolbar ya, toolbar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ya di sini. Memunculkan dan menyembunyikan ya. Kemudian yang ini adalah untuk keluar dari slideshow saat ini. Ya, oke Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak bermain. Siap Asik. Bapak dan Ibu? Saya menggunakan fitur pick a name, ya, pick a name. Ini untuk memfokuskan atau memberikan ya sejenis ice breaking lah kepada peserta. Gini, ya, Bapak dan Ibu, ini adalah balok-balok warna yang mewakili nama dari Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau kita klik salah satunya, ya, misalnya ini Bu Indah. Kemudian ini Pak Darmatika. Ya, ini mewakili nama-nama kita semua ya yang bergabung di Class Point ya. Jadi ada semua ini. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menyambung ya, untuk menyambung. Kita menggunakan sambung kata saja ya. Sebagai contoh saja. Kalau kemarin itu saya gunakan di kelas 9A mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan pecahan berpangkat menjadi bilangan berpangkat negatif. Ya, kita reset dulu nih. Close dulu, baru pick a name. Oke, cara mainnya begini Bu, Ibu Bapak ya. Saya akan menyebutkan 2 kata, kemudian 5 orang berikutnya menyambung. Jadi contohnya kalau saya buka ya seperti ini, ya. Orang pertama Bu Nini. Halo Bu Nini, memantau? Iya Pak. Oke, Pak Ridwan. Siap. Oke, Bu Hadir. Maya. Siap. Oke, Bu Indah. Pak. Oke, Bu Tami. Ketahuan kalau ada siswa kita yang tidak memantau. Bu Tami. Siap Pak, siap. Oke. Mati tadi. Ya, ya, jadi akan kelihatan di siswa kita kalau misalnya ada yang tidak memantau, ketahuan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan 2 kata, Bu Nini kemudian menyambungnya. Misalnya saya sedang menyambung menjadi Bu Nini mungkin mengatakan tapi diulang ya dari kalimat saya sedang belajar Class Point. Gitu. Nanti Pak Ridwan menyambungnya menjadi saya sedang belajar Class Point di depan laptop. Nah, Bu Maya lagi menyambungnya mulai dari apa yang saya katakan. Bagaimana? Wah, Wah, saya yang terakhir ini. Panjang. Iya, banget. Yang paling mudah yang ini. Oke. Contoh dulu ya. Ya, contoh. Jadi Gladi. ya kita gladi. Saya duluan. Jadi Tiga kata 1 orang. Saya harus catat ini. Langsung bangun panjang-panjang dia supaya Bu Tami bingung. Bagus Siap kayaknya dicatat, berdasarkan usia ini. berdasarkan usia. Ya. Ya, oke. Saya mulai. Bu Nini siap? Yang mau pensiun duluan. Oke, baik. Konsentrasi Bapak dan Ibu. Sekarang saya, Bu Nini.
Sekarang saya sedang belajar. Pak Ridwan. Sekarang saya sedang belajar di rumah saya. Bu Maya. Sekarang saya sedang belajar di rumah saya sambil makan. Bu Indah. Winda jangan lama-lama Winda. Belajar di rumah saya sambil makan dan minum susu. Yang terakhir. Sekarang saya sedang belajar di rumah saya sambil makan dan minum susu coklat yang sangat enak. Mantap. Ya. Jadi terakhir Pak Hulis. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu ide yang bisa digunakan agar supaya siswa kita itu bisa tetap fokus di monitornya, gitu. Ini salah satu trik yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita tambah lagi, mau tambah lagi nih Bapak dan Ibu? Lagi. Ya, mulai dari Pak Arifin lagi. Kemudian Bu Ceria, kemudian Pak Padli, setelah itu Bu Sisur, kemudian setelah itu Pak Nevi. Ya. Nah sekarang saya minta Pak Darmatika deh yang memulai 2 kata. 2 kata. Iya. Nanti Pak Arifin ya yang lanjutkan sampai ke Pak Nevi. Ayo. Kalau enggak mau susah 1 kata. Iya. Coba kita pakai 2. Kalau yang kemarin dicontohkan itu 3 kata. Wah ribetnya minta ampun. Ayo kalau 2 kata bagaimana Pak Darmatika? Rudi Hartono menanam. 2 kata saja Pak. Firmansyah menanam. Pak Arifin. Nah, Firmansyah menanam jagung di kebun. Ah, Bu Ceria. Firmansyah menanam jagung di kebun bersama nenek. Pak Fadli. Ya. Firmansyah menanam jagung di kebun bersama nenek 2 pekan lalu. Ya, pekan lalu. Bu Sisur. Firmansyah menanam jagung bersama nenek pekan lalu dengan bahagia. Mr. Nevi. Firmansyah menanam jagung di kebun bersama nenek 2 pekan lalu dengan bahagia dan selamat. Dan selamat. Kakak saya kira Pak. Salah, bukan 2 pekan lalu, pekan lalu. Oh, karena sorry. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah salah satu ide yang bisa kita gunakan untuk membuat siswa kita aktif di depan komputer, di depan layarnya masing-masing. Ya, ini adalah fitur pick a name. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba kita ingin mengecek apakah penjelasan saya ini dipahami atau tidak. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa memberikan quick fall. Jadi ada quick fall di sini yang ada bar 3 ini bisa diklik. Kemudian ada pilihannya, ada true or false. Jadi kalau pertanyaan kita mengatakan apakah kalian paham atau tidak, maka kita bisa pilih ini. Kan pilihannya tinggal 2. Kemudian kalau ini ya, tidak, dan tidak yakin ini ya, unsure. Nah, ini bisa juga kita gunakan. Kemudian yang ini feedback 5 level ini ada mulai dari very disagree sampai very agree. Mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengecek silang kembali apakah penjelasan kita itu dipahami atau tidak, maka kita bisa lakukan ini. Klik true. Ya. True or false. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu bisa meresponnya di class point. Di class point itu akan muncul mana? Nih. Ini akan muncul seperti ini. Tapi bukan pernyataan kita tidak muncul di pilihan quick fall-nya ini. Yang akan muncul hanya quick fall. Dan
sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Apakah anak-anak kita paham? Kalau misalnya ada yang klik false, tinggal misalnya saya pilih false, submit. Nah, maka akan muncul otomatis di sini, Bapak dan Ibu. Ya, akan muncul otomatis di sini. Kalau pertanyaannya tadi, apakah kalian sudah paham atau tidak, dan ternyata ada yang belum paham, bisa kita lihat siapa sih yang belum paham? Nah, oh, saya sendiri belum paham. Gitu. Seperti itu. Jadi ini bisa klik, oh siapa yang sudah paham. Ada Bu Tami, ada Bu Indah, ada Pak Arifin, ada Bu Asriani. Seperti itu. Jadi ada dua pilihan. Jadi kalau kita tanyakan atau kita ingin konfirmasi apakah penjelasan kita itu sudah dipahami atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak ragu ketika dia memberikan respon, maka bisa disembunyikan, Bapak dan Ibu. Ini sembunyikan saja. Ya. Nanti di akhir baru diperlihatkan. Oh, ada sekian persen yang sudah paham, ada sekian persen yang belum paham. Kemudian kalau misalnya mau dinonaktifkan musiknya, tinggal klik ini saja. Klik ini. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dari 25 Bapak dan Ibu yang bergabung, hanya 12, belum setengahnya yang memberikan respon. Maka kita bisa klik live status. Nah, di live statusnya itu akan kelihatan siapa sih yang sudah submit. Nah, ini yang sudah submit. Yang masih berpikir-pikir apakah dia paham atau tidak, ada 13 orang. Nah, orang-orangnya ini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa memantau siswa kita yang belum memberikan respon atas pertanyaan kita. Jadi kita bisa menyampaikan, bisa colek-colek, ayo masukkan cepat. Kalau misalnya ada tugasnya, kalau ini kan polling ya, tergantung saja nih kalau yang polling seperti ini. Ya, hanya untuk mengecek berapa orang yang sudah paham dan yang belum paham. Ya, kita bisa tampilkan ini. Oh, sudah ada 2 orang, saya dengan Pak Ridwan yang belum paham gitu. Nah, kalau belum paham begini berarti kita bisa konfirmasi pada bagian mana siswa itu tidak paham. Ya, pada bagian mana siswa kita tidak paham. Seperti itu. Kemudian jumlah yang sudah memasukkan itu akan kelihatan di sebelah kiri bawah, 18 orang. Setelah itu ada waktu yang sudah berjalan. Polling ini sudah berjalan 2 menit 58 detik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menghentikan submission-nya. Dari 25 ini hanya 18, berarti ada 7 yang tidak merespon. Maka kita bisa close di sini. Close submission. Nah, kalau kita close submission dan ingin polling ini masuk ke slide kita, maka tinggal insert results as slide. Tinggal klik, maka dia akan masuk ke slide kita. Nah, baru ini close. Ini langsung masuk. Jadi yang tadi ini kan slide saya, dia langsung masuk ke sini. Jadi langsung kelihatan di slide kita. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk pick a name dan quick fall. Berikutnya, bagaimana ClassPoint bisa membantu pembelajaran menjadi interaktif. Jadi slide biasa yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai kuis interaktif. Ya, kuis interaktif. Caranya adalah cukup menambahkan tombol-tombol yang ada di sini. Jadi nanti akan ada, kalau kuis interaktif berarti akan ada 5 pilihan. Yang pertama ada multiple choice, ada word cloud, kemudian short answer, kemudian slide drawing, kemudian image upload. Seperti itu. Bagaimana alur kerjanya? Yang pertama, kita cukup desain slide dengan pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Kemudian tambahkan tombol pertanyaan dan atur propertinya. Setelah itu selama peragaan klik tombol pertanyaan dan siswa akan dapat mengirimkan jawaban mereka. Nah, setelah itu tampilkan respon siswa secara langsung atau meninjaunya kapan saja setelah kelas, tepat di dalam PowerPoint. Jadi dia tidak keluar di PowerPoint saja dia, kecuali pada mode kompetisi yang bisa mengunduh menjadi file Excel. Jadi ini alur kerjanya. Jadi intinya adalah desain slide, ya, desain slide, kemudian buat pertanyaan dan tambahkan tombol. Seperti itu.
Oke, lanjut ke slide yang lain. Saya close yang ini. Discard. Kita akan masuk ke yang berikutnya. Saya pilih dulu slide-nya. Saya hentikan presentasi dulu. Oke, mana filenya? Ini dia. Sebelum masuk ke sini, saya coba memperlihatkan tadi Bapak dan Ibu. Ini ya. Ya, tadi saya sampaikan ke siswa, ini pertanyaannya ya. Misalnya tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut 7, 9, 11, 13, dan 15. Saya minta mereka mengerjakannya di kertas, kemudian nanti diunggah. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi, unggahannya itu yang kertas putih ini, kemudian akan muncul siapa yang menguploadnya? Amiratul Nur. Pak Yusman audionya ya. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Di kelas baru. Sudah tampil, Pak. Oke. Saya ingin tampilkan dulu yang ini, yang tadi kelas 8F. Kelas 8F tadi ini. Jadi ini filenya sudah saya coret-coret nih. Sudah saya coret-coret, kemudian ini menggunakan Wacom. Nah, di bagian akhir saya minta mereka mengerjakan tugas langsung di PowerPoint. Jadi nanti mereka akan mengunggah pekerjaannya setelah dikerjakan di kertas atau di bukunya, baru foto kirim. Nah, ini langsung saya bisa nilai di sini. Jadi langsung sudah bisa saya nilai. Langsung saja. Jadi ini otomatis tersimpan di PowerPoint kita. Jadi nanti tinggal dikirim atau dimasukkan nanti kalau sudah file penilaiannya aktif. Ya, seperti ini. Saya sudah gini. Di sini juga kita sudah bisa memberikan catatan, ya. Catatan kalau misalnya belum tepat. Misalnya ini Ananda Amira, saya berikan nilai 70, dia yang paling akhir ini banyak pertanyaannya, ya. Masih salah dalam menentukan pola umumnya. Nah, gitu. Kita bisa memberikan nanti di pertemuan berikutnya kita perlihatkan bahwa seperti ini. Jadi otomatis ini tersimpan di slide kita. Seperti itu. Kemudian selama ini Bapak dan Ibu, saya itu mendokumentasikan seluruh file-file kelas point yang saya sudah presentasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi katakanlah ini di pertemuan pertama, sampai pertemuan ke-6 itu sudah masuk di dokumentasi sini, sehingga nanti sewaktu-waktu kalau misalnya saya mau simpan di Google Classroom untuk dijadikan sebagai bahan belajar mereka, ya tinggal ini saya masukkan ke situ. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya berkaitan dengan ini lagi update. Iya, sebelum lanjut mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak dan Ibu. Pak Haji Kamal, ya silakan Pak. Peserta pelatihan siang ini 200. Oke, baik Pak Rahman, harusnya saya yang mengkoordinir dulu. Karena saya ya, silakan Pak. Tapi tidak apa-apa. Mengawali nih, memancing teman-teman lain untuk bisa bertanya. Ini sesuatu yang baru ya bagi kita semua, termasuk saya, khususnya saya, maksud saya. Sehingga ada banyak hal yang perlu saya atau mungkin juga teman-teman lain tanyakan ini Pak Rahman. Yang pertama, untuk tampilan kelas point tadi Pak Rahman,
apakah itu akan muncul dengan sendirinya setelah kita install. Karena kan ini prosesnya kita harus install dulu di laptop kita sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan seperti Windows 7, 8, 10. Bahkan saya Office 365 bisa, Pak ya. Ya, Microsoft 365 ini maksudnya ya. Iya, yang saya pakai 365, Pak. Oh, berarti karena teman-teman mungkin juga ada yang sudah punya itu, berarti dari itu saja. Setelah punya itu masuk di kelas poin. Ada pilihan kelas poin, Pak Rahman. Iya, langsung akan, kalau kita sudah install, maka dia akan langsung masuk ke tabnya PowerPoint. Mohon izin share screen. Ya, silakan Pak. Ini. Wah, ribut sekali tuh anak kecil di luar. Nggak apa-apa Pak, biarkan dia bermain Pak. Kasih uang itu Pak supaya diam. Oh, Oke, sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Gini, kalau misalnya sudah kita install, maka kalau kompatibel sistemnya, maka langsung akan muncul di sini Ingnow Class Point. Jadi biasanya di PowerPoint kita itu kan ada menu file, home, kemudian insert, kemudian draw, desain. Jangan cari iSlide Bapak Ibu ya. iSlide ini tambahan juga. Itu tidak ada di PowerPoint Bapak Ibu. Insert, draw, kemudian desain, transition, ini akan ditambahkan Ingnow di sini. Kalau ditambahkan Ingnow di sini, kalau kita belum mendaftar, maka tidak akan muncul nama tak di sini. Yang akan muncul itu hanya seperti tadi saya perlihatkan yang ini. Ya, yang ini. Jadi kalau kita sudah install, akan masuk seperti ini. Saya perbesar dulu. Ini. Akan masuk di sini. Kontrol 1. Ya, ini. Akan masuk di sini. Setelah itu, di bagian kirinya itu akan muncul sign up. Ya, akan muncul sign up begini. Nah, di sini kalau kita klik sign up, maka kita akan mendaftar menggunakan email. Kalau email ypssch.id kita mau pakai, silahkan. Seperti itu. Nah, setelah kita sukses melakukan sign up, nanti akan ada terkirim ke email yang kita daftarkan, ada link untuk mengaktifkan. Kalau kita sudah klik itu atau kita masukkan kodenya, maka yang akan muncul di PowerPoint kita, ya, yang akan muncul di PowerPoint kita itu adalah ini sudah akan muncul ini. Jadi akan muncul nama di sebelah kiri, ya, nama di sebelah kiri, kemudian langsung ada annotation setting, kemudian ada interactive quiz dan seterusnya. Ini akan muncul ini. Ditambahkan masuk ini ke PowerPoint. Ya. Iya. Seperti itu Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan lancar ini installnya ini sementara proses, tapi putar-putar terus Ji. Iya. Seperti itu. Ada lagi Pak Haji? Oke, saya kira itu sementara Pak Ramang. Ini juga saya pikirnya, tapi saya sudah terjawab ini. Saya pikir PowerPoint biasa. Ini terkait dengan tugasnya siswa Pak, karena kan tersimpan secara otomatis tadi Pak Rahman katakan. Ya. Jadi slide yang kita miliki itu bisa kita share ke siswa. Bisa ya. Kemudian siswa mendownload masuk image-nya dalam bentuk gambar tentu ke slide yang dia bisa buat sendiri, tambahkan sendiri, atau kita siapkan itu Pak? Ditambahkan sendiri. Ditambahkan sendiri. Iya. Nah, mungkin ada yang double ya tinggal kita arahkan. Ya, nanti saya contohkan kalau misalnya ini. Ya. Iya. Oke. Itu langsung nanti dicontohkan Pak Rahman. Pertanyaan kedua. Ya. Berarti tidak ada lagi tugas-tugas yang tersimpan bagi kita Bapak Ibu guru yang menggunakan kelas poin ini, kita buat tugas di GCR. Ya. Kalau saya saat ini kalau Bapak dan Ibu melihat GCR saya itu masih kosong. Karena saya bingung saya masukkan apa, karena
ketika saya memberikan tugas, anak-anak langsung respon. Iya. Begitu. Kecuali kalau anak itu tidak hadir. Kalau anak itu tidak hadir, biasanya tidak ada responnya. Begitu. Iya. Jadi langsung Paling otomatis. Jadi anak-anak yang kebetulan saya ajar itu hampir dikatakan sampai saat ini belum ada PR. Ya. Karena selesai pada saat ini juga, pada saat pembelajaran ini. Kalau tadi itu hampir selesai sekitar jam 12, karena ada satu orang yang agak lambat. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya selesai belajar, oke. Kalau mau pengayaan silahkan pengayaan. Gitu. Oh iya. Berarti untuk orang tua Pak boleh diundang undang wali di GCR, boleh sebetulnya juga tidak. Kalau bagi teman-teman yang punya keterampilan pengelolaan kelas poin ini. Cuma kendalanya mungkin Pak Rahman bagi siswa-siswa yang tidak bergabung karena berhalangan, sakit kah atau izin kah, itu. Dia tidak punya nilai, tetap harus dibuatkan di GCR kalau mau dibuatkan GCR terkait dengan tugas-tugasnya. Ya, betul. Atau PR-nya karena dia tidak hadir di room pada saat itu. Oke. Kendalanya. Saya Pak. Oke. Paman. Terima kasih Pak Haji. Ini belum berhasil saya kayaknya ini. Belum ya. Putar. Saya Paman. Ke Pak Haji. Oh, Pak Haji. Oke, silakan langsung Pak Yusman. Ya, ini saya sudah bergabung di kelas poin ini, sudah ada, cuma saya mau download lagi. Ini tidak bisa nih join kelas atau download new, free download. Saya klik tadi download new, muncul di bawah itu free download. Kemudian saya klik, dia tetap tidak bisa. Putar loading istilahnya. Jadi Putar-putar saja Pak ya. Iya. Dan tidak bisa kembali merah, dia sudah merah, hijau lagi, setelah klik merah lagi, artinya tidak ada akses, dia tidak membuka akses untuk saya download. Kemudian begitu. Kemudian untuk kelas poin ini Pak Amang maksudnya ada offline-nya ya? Maksud saya mau kerja. Tidak ada Pak. Ya. Tidak ada offline. Harus online ya. Harus online. Oh ya. Kemudian saya lihat tadi bagus sekali Kang ini poin kelas ini khusus untuk interaktif, pelajaran interaktif bagus sekali. Cuma untuk mengakses nilai masuk-masukkan data input berarti harus manual Pak Amandi, kan diberikan tadi nilai secara manual, berarti kita harus mengakses manual nanti nilainya. Iya, pakai anotasi Pak. Iya, mengakses manual nilainya. Kemudian ini kalau kita presentasi ke anak-anak juga kelas poin juga memperlihatkan presentasi yang sama apa yang kita presentasikan di Meet ya. Iya. Seperti ini tadi ini saya presentasikan di kelas poin juga tampil presentasi sama dengan yang ada di Meet ini. Iya. Oke. Jadi kita bisa kolaborasikan. Cuma kalau di PowerPoint itu tidak ada audio. Ya, tidak ada audio betul, hanya visual. Makanya harus dikombinasi dengan Google Meet atau yang lain, Zoom atau Teams. Kalau di teman-teman ada itu yang menggunakan cukup WA saja, tapi harus dipastikan bahwa komunikasinya memang sudah lancar. Seperti itu Pak Yus. Oh, ya. Kemudian Pak Mas, saya lihat di saya buka juga PowerPoint di sini. Kan ini kebetulan ini 2010 ya, Windows 2010. Ini saya buka juga PowerPoint, ini belum ada. Apakah harus berhasil dulu ini? Yang harus diinstal dulu Pak. Sudah diinstal ya? Ada tertulis ini interactive quiz in PowerPoint. Iya. Ini saya sudah download, yang ada sudah di atas itu Pak Mang, saya sudah download. Bisa Pak Yusman ini share screen? Iya, saya share sekarang Pak Mang. Silakan, ya, saya hentikan. Tapi Bapak Ibu saya Iya Pak, iya silahkan. Ya, saya sudah ini saya sudah ini saya lakukan tadi ini. Iya, hasilnya mana Pak? Dia merah ini. Saya download new ini. Apakah harus saya download juga ini? Nah, kalau saya klik ini dia merah di bawah, artinya. Coba diklik download now. Ya, sudah saya klik download now nih. Tetap tidak bisa nih.
Kalau free download, saya klik juga free download, dia kembali warna biru. Apakah ada? Perangkatnya kayaknya Pak Yus. Ini saya, kan maksudnya sudah ada ini Pak Man. Ya. Saya sudah akses ini atau harus log out dulu? Tidak Pak, harusnya bisa langsung download now. Ya. Nanti setelah itu download class point for free, ada your name, your email, organization, kemudian download now. Seharusnya di sini ada Pak Mang ya. Di sini seharusnya bukan pas, di sini sudah ada downloadnya, di sini ada. Ini belum ada ya? No, coba Pak. Ini belum ada. Belum ada betul. Belum ada. Kita belum install Pak. Saya lakukan download new ini. Coba. Iya. Klik. Ya saya sudah klik nih. Klik. Merah di bawah, merah di atas. Ini sistemnya pakai Windows berapa? 10 ini ya? Iya, Windows 10. Oke. Padahal sudah masuk ya Pak Man, dia sudah masuk ke kita kelasnya Pak Man. Atau saya coba refresh kembali Pak Man ya. Ya, coba. Saya refresh kembali coba. Ya, free download. Oke, ini sudah zona hijau nih. Zona hijau. Ini tetap, semoga ini bisa juga. Siapa tahu ada teman mengalami hal yang sama. Kalian di mana kini? Di rumah atau di sekolah? Di home, Pak. Oh, di rumah. Ini Pak Mang, kalau umpama saya mata pelajaran saya, Pak Mang, saya bisa gunakan umpama anak-anak menampilkan karyanya di sana. Bisa. Dia mengirimkan langsung iya. gitu ya, interaktif. Nah, ini sudah bisa, Pak. Ini sudah lanjut. Masukkan namanya Pak Yusman. Nama email ya? Iya, kemudian alamat emailnya. Ya. Terserah email yang mana. Tapi ingat bahwa akan ada link yang akan masuk ke email Bapak. Kemudian organization, SMP YPS Singkole. Ya, kalau yang versi gratis ini ada 25 peserta yang bisa bergabung. Oke, bisa Pak Man? Ya, download now. Ya, sementara berputar-putar itu di atas. Kayaknya ini masalah jaringan saja, Pak ya? Iya, Pak. Ya, masalah jaringan saja ini. Oke, jadi setelah ini Pak Mang, langkah berikutnya sudah join Pak ya? Langsung akan masuk ke Microsoft PowerPoint. Ke sini? Iya, akan masuk ke situ. Jadi close key dulu nanti PowerPoint baru nyalakan lagi. Oh iya. Oke Pak Mang, siapa tahu masih ada di teman yang lain. Oke. Jadi kalau pertanyaannya Bu Maya di kolom chat, berapa jumlah maksimal peserta untuk kelas point? Itu kalau yang free 25. 25 partisipan. Yang pro 200. Seperti itu. Sementara siswa kita 32 Pak. Harus dibayar karena siswa kita 31. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menyiasati, maka gunakan 2 email. 2 akun. Tapi dari 2 perangkat. Begitu. Kalau mau disiasati. Seperti itu. 25 kan lumayan ya, satu kelas. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya 2 perangkat, tapi itu ya bagaimana itu ceritanya bagaimana kalau 2 perangkat? menggabungkannya itu Pak, kalau begitu? Itulah yang bikin bingung kalau bagaimana menggabungkannya. Tapi kan kita bisa melakukan, mudah-mudahan ini karena ada promo di kemerdekaan ini, kalau sampai 3.000 yang bergabung di kelas point itu saya lihat di email yang masuk ke saya itu harganya tidak sampai 200.000 setahun, cuma 180-an. Itu lumayan itu kalau misalnya bisa. Oh, bisa. Oke, saya kira itu. Bisa dibayarkan nanti sekolah itu. Murah juga. Amin.
Iya. Amin. Kenapa pergi Pak Dharma ini saya bilang mau dibayarkan nanti sekolah. Lari bos. Dari Bu Samsiner nih, bisa dipakai anak-anak untuk belajar buat Kalau kalimat Pak bisa, Bu. Paman, kalau Paman kira-kira menggunakan Izin dulu Agus ada tamu. Izin dulu ada tamu. Oke. Oke, bagaimana Pak Haji? Kita lanjutkan atau lanjut Ada pertanyaan? Pak, pertanyaannya Pak Komang, saya kira kalau pribadi kan mungkin agak mahal ya, saat tadi tidak cukup 200.000 per tahun. Siapa tahu sekolah Pak, lembaga pendidikan ada. Oh, kalau lembaga pendidikan itu ada plan khusus. Saya belum pernah tanyakan itu. Kalau misalnya satu sekolah mau menggunakan kelas poin ini Iya. bagaimana? Nanti saya sampaikan ke Mbak Tia. Iya, betul-betul. Iya. Mbak Tapi Tia. terlanjur nih Bu Sisur itu kasihan kemarin bayar dia 520. Oh, terlalu tergesa-gesa dia, kan banyak jadi tabungannya. Katanya mau dipakai untuk PPG, Pak. Oh, iya, mendesak dia. Tapi yang PPG Iya, yang lain mendesak. tidak banjir. Iya. Tidak apa-apa, Oke. nanti kita kembalikan uangnya Bu Sisur. Iya. Kembalikan sisanya. Bu Sisur. Oke, kita lanjut bagaimana, Pak? Silakan Pak Rahman, silakan untuk materi selanjutnya, silakan Pak. Ya, Bapak kita Ibu masuk. masih ada yang hendak bertanya untuk materi pertama dari Pak Rahman? Kalau tidak ada, saya persilakan Pak Rahman untuk melanjutkan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Berikutnya kita akan masuk ke bagian interaktif quiz dan annotation setting. Oke, kalau misalnya kita mau melakukan anotasi, biasanya kan di PowerPoint biasa itu kita menggunakan pada saat slideshow kita memilih ink ya, memilih ink, baru kita coret-coret. Tapi kalau di kelas point di tambahannya ini kita bisa menggunakan anotasi itu ya, kita bisa menggunakan anotasi ini di sini settingnya. Jadi ini adalah settingnya. Ribut sekali nih Mbak Im. Ini di sini settingnya Bapak dan Ibu. Jadi pen 1 itu kita mau menggunakan warna apa ya, pen 2 kita mau menggunakan warna apa, pen 3 kita mau menggunakan warna apa, pen 4 kita mau menggunakan warna apa, ya. Pen 5 kita menggunakan warna apa, ada pilihannya. Setelah itu, Bapak dan Ibu whiteboardnya ini, nah ini bisa di-customize. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengcustomize-nya dengan mengklikkan titik 3 ini. Titik 3, kalau misalnya mau menggunakan sebuah gambar, bisa. Jadi kalau kita punya katakanlah papan tulis tertentu, tinggal use animate. Nah, ini akan masuk ke sini. Ya, tinggal pilih mana misalnya papan tulis yang mana. Bisakah kalau file gambar? Klik ini, open. Nah, tuh. Ini akan menjadi papan tulis, latar belakangnya nama gambar kita masing-masing tuh. Tinggal tekan enter. Nah, pada saat Bapak dan Ibu selesai dengan ini, kemudian mau melakukan katakanlah ini, oke, mau membuat ini papan tulisnya ini kan, papan tulis ini sudah ada, ini akan muncul ini. Jadi kalau ada objek, misalnya katakanlah apa ya, ini telinganya, itu idenya seperti itu. Ini telinga, kemudian ini hidung, ya. Jadi bisa kemudian objek itu dijadikan sebagai template untuk menjelaskan sesuatu, seperti itu. Kemudian kalau kita mau simpan, klik keep, kemudian kalau tidak mau ya klik discard. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu. Pak Rahman. Iya, Pak. Kayaknya ada Bu Oti ini mau sekali bertanya. Sudah angkat tangan. Gitu.
Silakan. Iya, Mas sekali Kak bertanya. Tapi Pak Rahman, ini Iya, saya sudah silakan, Bu. download dia, tapi Ya. dia bilang this application requires Microsoft Office 2013 or later. Ini Iya, cocok. punya sekolah ini 2010. Iya, bagaimana solusinya itu, Pak? Kalau 2010 harus di-upgrade ke 2013, 16, 19 atau 365. Gitu. Bagaimana Pak Holis? Yang dulu yang Office 2019-nya? Waalaikumsalam. Terus ini kasih. Mamanya? Cocok gitu. Mamanya? Iya. Bagaimana Pak Holis yang 2019-nya? Sudah di-download, Pak. Sudah bisa diinstal? Iya, betul. Itu bisa konsultasi ke Pak Holis, Bu Oti. Bagaimana supaya Office 2010-nya tergantikan? Oh, begitu. Saya harus bawa ini perangkatnya ke sekolah atau bisa lewat udara? Tergantung Pak Holis. Mantap umpan lambungnya Pak Amman. Harus begitu. Iya, jadi nanti saya nanti saya mengkomunikasikannya ke Pak Holis ini. Iya, beberapa waktu yang lalu Bu Oti saya sudah pernah share itu bagaimana mendapatkan Office 2019 itu menggunakan Telegram gitu. Di situ sudah ada link yang bisa digunakan untuk mengunduh aplikasi-aplikasi terbaru yang bisa digunakan gitu. Kalau misalnya Ibu butuh nanti saya kirimkan setelah ini ya. Ke Telegram Pak, bisa download dulu Telegram di. Iya boleh. Iya. Seperti itu. Nggak bisa lewat WA Pak. Masternya itu sekitar 4 GB kayaknya Pak Holis ya? Iya Pak. Iya 4 GB. Dia 2 paket. Oh bagian, iya, lewat Telegram mau saja di. Ya oke, ya. Makasih. Oke. Terima kasih Bu Oti. Iya, Bu Maya. Biar enggak kita kirim satu-satu, bisa mungkin dibikin grup Telegram untuk EYPS, SMP, biar satu kali kirim. Oke. Iya. Oke. Iya, siap. Terima kasih banyak. Oke, Pak Rahman, silakan, mohon Bu. diulang penggunaan whiteboard. Terima kasih. Oke, Pak Nevi. Saya lanjutkan ya, Pak Haji. Ya, silakan. Baru saya mau bacakan pertanyaan Pak Nevi, kita sudah baca. Oke, silakan lanjut. Oke. Cara penggunaan untuk whiteboard. Saya share screen lagi. Jadi, kalau misalnya nanti bisa berfungsi pada saat itu kita slideshow, ya. Jadi misalnya ada objek, saya new presentasi saja ya. Misalnya saya seperti ini. Iya, saya mau cari gini. Ini nanti bisa menambahkan whiteboard, Pak Nevi, kalau kita melakukan slideshow. Pada saat slideshow seperti ini, maka akan muncul ada whiteboard di bawah nih. Diklik, kemudian pilihan whiteboardnya ada 6. Nah, ini bisa diganti-ganti Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita bisa menggunakan kotak-kotak ya terserah. Misalnya saya pilih ini, maka seperti ini. Nah, ini menggunakan pen tablet yang Bapak dan Ibu miliki sudah bisa menjelaskan di sini. Misalnya katakanlah kalau bilangan berpangkat, ya, ini Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan. Ya, ribet sekali anak-anak ini. Ya, misalnya kita katakanlah A pangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Dan seterusnya, ini kita jelaskan. Nah, kalau kita sudah jelaskan seperti ini dan kita ingin mengecek kembali apakah siswa kita itu paham atau tidak, maka Bapak dan Ibu punya alternatif. Ada ini, ada quick fall-nya. Apakah
paham atau tidak, atau ada mungkin yang Bapak dan Ibu memunculkan pernyataan. Apakah setuju dengan pernyataan bahwa Indonesia itu adalah negara terindah, ya, negara terindah? Maka Bapak dan Ibu bisa klik follow di sini. Ini 5 level tuh, 5 level, klik. Nah, akan muncul pertanyaan begini. Setelah itu di siswa akan muncul ini. Mana? Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi, apakah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau saya ya strongly agree karena saya hidup di Indonesia, ya. Gitu. Nah, akan muncul di sini nih. Plus point tuh. Nah, nih ada 6 orang sudah yang merespon. Gitu. Jadi pernyataan tadi, katakanlah Indonesia itu adalah negara terindah, ini akan ada seperti ini. Ada strongly agree, ada yang agree, ada neutral, ada disagree. Kita bisa lihat tuh siapa nih yang disagree itu. Ya, ada Pak Nurholis dengan Pak Ridwan, ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa kita bisa menarik pendapat siswa. Nah, misalnya nih, kalau saya bertanya kepada Pak Ridwan, ya, kenapa mengatakan bahwa Indonesia kenapa tidak setuju dengan pernyataan ini? Kan bisa kita challenge lagi. Hanya corona, siswa. Nah, itu kita bisa challenge seperti itu anak-anak kita, sehingga ada interaksi yang terbangun antara kita dengan siswa kita, gitu. Kemarin di siswa saya di 9B ketika menjelaskan bilangan berpangkat itu juga ada satu siswa yang belum paham. Saya berikan quick poll seperti ini. Saya tanya, ternyata Marsha. Setelah Marsha mengatakan saya belum paham, di mana letak dia tidak paham? Di mana letak dia tidak paham? Kemudian dia katakan di sini saya tidak paham. Saya jelaskan kembali. Nah, di akhir pembelajaran saya tanya bagaimana pendapatnya dengan pembelajaran hari ini. Ternyata pendapatnya bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada kesempatan untuk mengungkapkan pernyataan, ada kesempatan untuk menyampaikan bahwa kita tidak paham pada pembelajaran ini. Nah, itu salah satu yang kita bisa lakukan di pembelajaran kita, ya. Jadi dikombinasi fitur-fitur ini. Oke, itu tentang whiteboard, Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Nepi? Oke, Pak, terima kasih banyak. Oke, thank you. Ada lagi Pak Alga ini, Pak Rahman. Oh, Pak Alga, oke, silakan Pak Al. Iya, Pak Amang, Pak Haji, terima kasih. Jadi Jadi ini alurnya Pak Amang. Siswa masuk dulu ke kelas poin ya, ke kelasnya yang sudah kita berikan kode itu. Iya, betul. Jadi, misalkan saya menjelaskan dulu materinya, itu siswa tampilan yang saya tampilkan whiteboard itu mereka lihat di Meet atau di kelas poinnya? Kalau sekarang kan bisa dilihat di dua-duanya. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau dia hanya ada di kelas poin juga muncul. Gitu. Biar misalnya kita coret-coret di whiteboard akan muncul juga di kelas poin. Iya, akan muncul di kelas poin. Gitu. Yang tidak muncul itu adalah whiteboard. Untuk saat ini whiteboard itu belum aktif. Tapi kalau anotasi di sini kalau kita melakukan anotasi, mana tadi yang sudah slideshow? Oh, tidak ada. Kalau misalnya kita ini slideshow, nah ini kemudian katakanlah ini Pak Al-Ghazali. Nah, ini coba kita cek di bagian sini. Nah, ini belum muncul ya. Berarti anotasinya yang belum muncul. Tapi pada saat kita close, ini keep, maka di bagian ini belum muncul juga, berarti kita harus slideshow lagi. Nah, ini akan muncul sudah di class point. Gini. Seperti itu Pak Al. Tidak akan muncul di class point. Memang saat ini itu yang menjadi salah satu
yang diusulkan kepada pengembang agar ketika kita melakukan coret-coret itu langsung live ke siswa. Gitu. Ini kan hasil coretannya ini baru akan muncul saat selesai kita mencoret-coret. Jadi sarannya itu ke pengembang itu memang salah satunya, Pak Al. Oke, lanjut Pak Al. Ada lagi? Ya itu yang saya coba cari-cari tadi, karena seandainya itu bisa kita lakukan lebih bagus ke interaksi dengan siswa. Kita menjelaskan, terus kita mau cek sekedar mengecek kehadirannya, mengecek fokusnya ke Meet. Nah, mudah-mudahan bisa segera di ini sama plus point. Terima kasih Pak Mang. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang itu salah satu yang menjadi konsen dari teman-teman di Pengguna Pro, bahwa harusnya itu menjadi live ke siswa saat kita melakukan anotasi. Ya, terima kasih Pak Al. Sama-sama Pak Mang. Pak Yusman, silakan Pak Yusman. Oh, Pak Yusman. Oke, silakan Pak. Iya Pak, itu untuk apa namanya? Mana tadi quitnya itu Pak? Quick fall? Ya. Oh, saya harus presentasi dulu untuk quick fall. Yang di sini Pak. Ya. Ya oke. Untuk hal ini Pak Mang, misalkan saya mau evaluasi diri tentang siswa yang saya ajar, mau evaluasi, mendapatkan evaluasi dari siswa. Ya. Artinya kan ini sudah di format ini, true, benar atau salah ini. Yes, no, user atau ragu-ragu. Misalkan ini kan sudah terformat nih. Kalau anak-anak kamu membuat sebuah statement atau komentar, bahwa saya pembelajarannya Bapak begini. Saya butuh evaluasi dari siswa. Misalkan apakah ada di situ bagian format teks untuk siswa, tapi ini maksudnya bentuknya hidden, maksudnya tidak bisa dilihat, diakses oleh siswa lain. Oke, saya sudah paham arahnya Pak Yusman. Saya sudah paham dan itu akan kita bahas. Ya, dia akan ada di sini, di word cloud kah atau di short answer, dua ini. Oke. Quiz ya. Ya. Jadi kita masuk ke sini ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, saya akan bertanya. Ya, misalnya saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu bagaimana, lebih cepat ini tanganku daripada bagaimana. Bapak Ibu saat ini ketika mengikuti sesi ini. Ya, ini kan Pak Yusman tadi mengatakan dia butuh input, dia butuh umpan balik dari siswa berkaitan dengan pembelajarannya. Kalau saya saat ini akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat ini ketika mengikuti sesi ini? Maka pilihannya ada dua. Apakah Bapak dan Ibu menginginkan awan kata atau short answer? Biasanya yang saya lakukan adalah short answer. Kenapa saya melakukan ini? Supaya saya bisa melihat satu-satu. Gitu. Nah, saya klik ini, ya. Jadi caranya kita buat, lihat Bapak dan Ibu, kita buat slide sederhana. Kalau ini mau diberikan latar belakang, ya silahkan dihias Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas dari slide PowerPoint sederhana ini, Bapak dan Ibu akan mendapati respon dari siswa. Misalnya, pertanyaannya bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat ini ketika mengikuti sesi ini, maka klik saja short answer di sini. Short answer, kemudian di bagian kanan itu akan muncul panel interaktif quiz, jenis soalnya short answer, kemudian ini bisa dibatasi waktunya. Bapak dan Ibu bisa batasi waktunya. Jadi kalau ini diklik semua yang 3, maka ketika slideshow maka langsung jalan. Jadi mohon Bapak dan Ibu, saya hanya batasi waktunya 1 menit saja ya. 1 menit saja. Bapak dan Ibu berlatih merespon pertanyaan ini. Saya langsung saja. Kemudian meminimize hasilnya supaya tidak kelihatan. Klik. Oke. Nah, nanti juga bisa di hide partisipannya. Namanya, kalau misalnya namanya tidak diinginkan tampil. Ya.
Nah, sekarang saya slideshow. Silakan Bapak dan Ibu yang bergabung di kelas point, itu untuk melakukan atau merespon pertanyaan ini. Ya, sementara nih. Langsung. Nah, silakan Bapak dan Ibu. 1 menit saja ini. Dari Bapak dan Ibu 25. Ah, ini. Ini sudah ada satu yang masuk. Dan tidak kelihatan. Gitu. Karena tadi kita meng-hide-nya sudah 9. Sudah berlangsung 45 detik nih. Ini berkurang terus ya. Waktunya berkurang terus karena kita batasi tadi. Ini sudah 13, 16. Nah, kalau mau dilihat orangnya, ini. Gitu. Oh, sorry. Oh, sudah tertutup. Sudah tertutup. Nah. Kita ulang ya, Bapak dan Ibu, sorry. Karena saya tidak sempat simpan tadi. Saya langsung close. Diulang, Pak. Diulang, Bapak dan Ibu. Sorry. Saya tidak sempat menyimpannya. Diulang lagi, Bapak dan Ibu. Nah, ini akan tampil seperti ini. Karena kita hide tadi, minimize. Kalau ini diklik, maka akan muncul. Ya, waktunya akan jalan mundur nih. 30 detik lagi. Dari 25 peserta ada 17 yang sudah merespon. Gitu. Respon tidak bisa 2 kali Pak emangnya? 1 kali. 1 kali dibatasi ya? Iya, dibatasi. Kalau misalnya tidak, berarti nanti itu kita sebagai guru itu bisa mengeluarkan dulu siswa, kemudian dia masuk lagi. Nanti caranya saya tunjukkan. Ini sudah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini. Nah, ini sudah kelihatan Bapak dan Ibu. Ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkannya di slide, maka langsung klik saja ini. Ya. Diklik langsung. Nah, ini sudah masuk ya. Di belakang kelihatan masuk. Kemudian Bapak dan Ibu ingin memberikan tanda hati, ini bisa dilakukan ya. Menyenangkan, antusias, senang. Ini untuk melihat bagaimana siswa kita merespon pertanyaan kita. Gitu. Senang, mantap, curious. Terima kasih Pak. Penasaran, kemudian keren, dan luar biasa. Kemudian Pak Alga. Nah, ini kalau kita ingin review untuk kemudian di lain waktu, maka klik save for review. Klik save for review. Nah, ini akan langsung masuk ke slide kita tadi ini. Sudah langsung masuk. Gitu. Ya, seperti itu Pak Yusman. Jadi kita bisa melihat, kalau pertanyaannya kita rubah, konteksnya menjadi kan bisa nanti ini konteksnya diganti menjadi tuliskan saran Ananda berkaitan dengan perbaikan pembelajaran ke depan. Nah, bisa pakai short answer gitu. Nah, itu untuk short answer. Kalau awan cloud, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakannya. Kira-kira apa pertanyaannya Bapak dan Ibu? Saya masukkan insert kemudian text box saja ya. Text box, kemudian saya tuliskan pertanyaannya, katakanlah setelah pandemi, yang ribut dah. Setelah pandemi, ini Bapak dan Ibu ingin mengunjungi daerah atau tujuan wisata mana? Nah, ini bisa. Kemudian kita ambil ignore, kita ambil word cloud. Word cloud. Nah, sekarang saya tidak ingin batasi waktunya. Kemudian saya tidak ingin otomatis berjalan. Nah, kemudian ini bisa dibatasi nih. Limit number of submission bisa 2 kali,
bisa 2 kali lah ya. Bisa 2 kali ya. Ini maksimal 5 kali. Kita kasih 2 kali saja ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu boleh meresponnya nih. Nah, tapi pada saat ini karena saya tidak centang tadi, maka tidak bisa jalan otomatis. Gitu. Nanti akan terkirim ke siswa ya. Ini kan begini. Masih begini tampilannya di Bapak Ibu. Setelah pandemi Bapak Ibu ingin mengunjungi daerah atau tujuan wisata mana? Ini kan masih belum ada perintah di sini. Nah, ketika saya mengklik word cloud, maka akan muncul sudah. Nah, ini akan muncul di siswa. Nah, ini. This activity requires you to submit a word or a process sampai 2 kali submission. Gitu. Jadi akan muncul di sini. Kira-kira kemana ya? Aku ingin ke Ka'bah. Kemudian apa lagi? Kemana lagi nih? Ya terserah, pulang kampung. Pulang kampung. Nah, sudah 2 kali saja. Ya, 2 kali saja. Akan muncul di sini nih. Nah, Full River Mekah, Raja Ampat, Pantai Bira, Balines, ke hatimu. Wow, siapa nih ke hatimu? Ka'bah. Ada yang ke Bali, Batu. Nah ini. Wah, ini yang pulang kampung ada 2 orang nih. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sudah ada 15 orang yang merespon nih. Jae, mudik. Nah, ini karena tidak dibatasi waktunya, maka dia begini saja tampilannya. Gitu. Ada yang ke Makassar, Kampoeng, pulang Kampoeng. Ya, seperti ini Bandung ada 2 orang. Berarti ada 2 orang Bandung di kelas poin saat ini. Gitu, ke Mall Aceh. Gitu. Bisa kelihatan ke Mall Aceh. Oh, Bu Ceria toh. Ke Mall Aceh. Nah, ke Senjai. Oh, ada Bu Maya. Pulang Kampuang ada Pak Ridwan. Ke Bandung ada Bu Sisur dan Bu Wuri. Pulang kampung juga ini ada Hosaya dan Pak Arifin. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita bisa melihatnya. Saya close submission lagi. Ya, ingat kalau mau dimasukkan ke slide boleh. Dan kalau kita mau melihat highlightnya, ini saja. Klik. Nah, oh ternyata Bandung dan pulang kampung. Gitu. Tapi kalau seperti ini kan kelihatan akan banyak kata-kata yang sebenarnya sama. Ini kampung halaman dengan pulang kampung kan sebenarnya sama tujuannya. Itu kalau awan cloud. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bisa di-insert. Baru save for review. Seperti itu. Nah, kemudian saya close ini. Mana? Ini ya. Pak Man, tapi ya silakan Pak. Bisa berapa paragraf itu bisa muat itu? Yang tadi itu bisa 2 paragraf ya Pak Man? Yang tadi Bapak bisa coba saja. Saat saya kemudian kalau ada jawaban yang sama ya, umpama ada 4 orang yang sama, maka dia cover mewakili 4 orang itu ya. Iya, itu kan terhitung tadi Pak. Iya. Paragraf berarti bisa ini ya. yang Bandung ada 2 orang. Ya. Tapi kalau misalnya iya ini kan dia menghitung berdasarkan ini kan kata kampoang dengan kampung dengan pulang kampung kan ini 3-3-nya sama ini. Dengan pulang kampoeng, itu kan sama ya. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau apa namanya? Karena ini merupakan ungkapan rasa, maka kita tidak bisa menyamakan semua. Gitu. Kalau mau yang fix seperti itu, maka gunakan pilihan ganda. Jadi siswa hanya memilih Bandung, pulang kampung ya pulang kampung. Gitu. Tidak ada lagi istilah kampung halaman atau pulang kampung. Gitu. Jadi kalau di awan cloud itu memang apa yang ada di pikirannya anak-anak atau peserta itu yang tampil di sini. Gitu. Kalau kebetulan sama peserta 1 dan peserta 2 itu kebetulan. Seperti itu Pak Yus. Oke. Itu untuk
untuk word cloud dan short answer. Nah, sekarang gantian dengan slide drawing. Nah, kalau slide drawing Bapak dan Ibu Pak Rahman, saya potong sebentar, Pak. ya, silakan. Lagi sekitar 10 menitan lah dari 10 sekarang menit. kita akhiri. Oke. Berarti ke slide drawing dulu ya. Multiple choice biar belakangan, biar penasaran. Slide drawing. Oke, di slide drawing Bapak dan Ibu saya mau ambilkan slide drawing di sini ya. Slide drawing ini contoh interaktif. Oh. Langsung tertutup sih. Ini saja. Oke. Kita mau slide drawing. Ini belum keluar. Oh, no responding. Ya. Oke, tunggu sebentar lagi. Oh. Saya buka open. Masih tak putar-putar saya Pak Amang ini. Masih terputar. Keterangannya thank you for causing class point. Thank you for causing class point. Terima kasih. Oh, ini masih. Terima kasih. Ini contoh, kemudian get started in the class daring. Oh, ini terlalu banyak yang terbuka kayaknya. Oke, kalau tidak mau maka saya buat sendiri saja yang ini. Jadi misalnya kita menginginkan siswa menggambar sesuatu ya. Jadi insert kemudian katakanlah saya bikin garisnya seperti ini. Ya, kemudian buat lagi garisnya seperti ini. Kemudian saya buat garis lurus. Gini. Ini diperbesar. Ini perbesar lagi. Wait. Oke. Misalnya instruksinya. Instruksinya ini. Ya. Gambarlah garis yang sejajar dengan garis warna biru, ya. Oke, ini perintahnya. Kemudian masukkan tadi, kita inginkan anak-anak menggambar, maka klik slide drawing, boleh disimpan di mana saja ini. Kemudian ini bisa otomatis ya. Saya kemudian slideshow. Oke, Bapak dan Ibu silahkan merespon. Oke, ada 25 orang, silahkan merespon. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat di class point-nya itu akan seperti ini. Nah,
akan seperti ini muncul di class point. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menggambar? Maka open slide. Klik dulu open slide. Klik open slide. Nah, di situ akan ada 5 warna. Perintahnya silahkan gambarlah garis yang sejajar dengan garis warna biru. Nah, silahkan gambar. Di sini dibutuhkan kekuatan otot tangan. Misalnya ada yang menggambar seperti ini. Saya pilih warna merah. Oke. Nah, setelah itu, ini bisa dihapus ya, Bapak dan Ibu. Sepanjang belum disubmit, maka ini bisa dihapus. Gitu. Nah, klik submit. Nah, kalau sudah submit, maka akan muncul keterangan congrats, slide successfully uploaded. Ya, nah, kita kembali ke layar. Nah, ini akan muncul nih. Nah, tuh ada 11 orang yang sudah menggambar. Gitu. Nah, kita lihat Sriani. Bisa diklik langsung ini Bapak dan Ibu ya. Wah, ternyata ini salah kan, sejajar. Maka kita bisa download dulu, download. Itu akan ada di belakang kan. Kita bisa memberikan garis. Kita bisa berkomentar sini. Garis ini tegak lurus dengan garis warna biru ya. Jadi bisa kemudian kita memberikan coretan seperti itu. Setelah itu kita bisa lagi lanjut. Siapa lagi nih berikutnya? Oh, ada Butami. Nah, Bapak dan Ibu bisa berikan tanda hati, kemudian bisa mendownloadnya. Ya, misalnya kita mau berikan nilai, ya silahkan. Misalnya kita mau berikan nilai A, good job. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Apa namanya? Garis besarnya kalau kita menginginkan siswa langsung melakukan coret-coret, ya seperti ini. Ini kemudian sudah selesai, maka itu bisa langsung. Ini kan ada satu yang saya beri tanda hati ya. Pada saat saya close, maka kita bisa menampilkan hanya yang diberi tanda hati. Nah, itu akan hanya satu yang tampil. Mungkin inilah gambar yang kita atau jawaban yang kita inginkan dari siswa. Kemudian kita insert sebagai slide gitu. Atau kita ingin menampilkan semuanya. Oh, lagi berputar. Oh, lagi berpikir nih PowerPoint-nya. Sudah berapa kali saya klik di situ. Nah, ini. Kalau kita ingin insert semuanya ke slideshow, maka klik saja insert, maka semuanya akan terdownload ke PowerPoint kita. Seperti itu. Baru save for review. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu. Kalau ada satu ide yang bisa kita gunakan juga adalah bagaimana supaya siswa kita itu mengaktifkan kameranya. Caranya adalah kalau di kemarin itu dikatakan I Spy ya. I Spy. I Spy. Perintahnya adalah perhatikan 3 objek di belakang temanmu. Ya, jadi di belakang siswa. Jadi Bapak dan Ibu harus mengaktifkan kamera, tulis nama orang atau nama peserta yang Bapak dan Ibu amati dan tulis 3 benda di belakangnya. Itu bisa menggunakan ini short answer ya, bisa menggunakan short answer gitu. Kalau image upload, maka Bapak dan Ibu saya akan minta Bapak dan Ibu mengupload makanan favoritnya. Makan apa kita sore ini? Gitu.
Bapak dan Ibu bisa menggunakan upload image, kemudian sama ini, kemudian saya batasi 1 menit. Setelah itu Bapak dan Ibu silahkan untuk melakukan, ya, bisa mengunggah dari nih, ya. Nah, kalau ini maka yang akan tampil di siswa seperti ini. Nah, ini. Nih, makan apa kita sore ini? Nah, maka tinggal klik to choose image. Jadi klik, ya, bisa klik atau bisa cari dulu gambar, ya, makan apa kita sore ini, ya, misalnya ada enggak makanan di sini ya yang pernah? Wah, kayaknya saya tidak pernah tuh. Katakanlah ini makanan. Atau ini saja deh. Di sini. Ada foto lah di sini nih. Ini, ya itu saja. Kemudian open. Nah. Bisa diputar-putar ini gambarnya. Mau ditampilkan seperti apa ya? Ya, mau miring, mau lurus, ya silahkan. Nah, konfirmasi. Klik. Nah. Oh, submission has just closed. Wah, lewat dari 1 menit berarti. Pak dan Ibu sudah mengirimkan. Nah, ini Bu Tami. Apa ini Bu Tami? Kapurung ya? Kapurung Pak. Kapurung. Ini ternyata kapurung populer di luar sana. Populer sekali. Setiap kali ada pertemuan dan menanyakan makanan favorit, kapurung pasti keluar. Gitu. Nah, ini Bu Ceria. Wah, petenya. Petet, ya petek ya. Nah, ini. Waduh, Pak Yusman. Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan ini, meminta respon dari siswa. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Resepnya dulu, resep. Ya, bisa di-save. Ya. Oke, kemudian view-nya bisa. Ya, oke, close. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan image, upload, kemudian slide drawing, kemudian short answer, kemudian word cloud. Ada satu yang tersisa. Yang short answer atau word cloud ini Bapak dan Ibu ada tadi ide bagaimana mengaktifkan kameranya itu siswa. Ya, caranya adalah kita meminta agar siswa menuliskan benda-benda atau objek-objek di belakang siswa. Jadi dengan otomatis siswa mengaktifkan kameranya. Itu. Saat mereka sudah mengaktifkan kameranya, ya kita bisa screenshot di Google Meet. Nah, itu yang saya lakukan kemarin kayaknya di kelas 8 atau 9A. 8F atau 9A. Saya kira itu Pak Haji untuk mengenai ini 3 toolbar, kemudian yang lain ini bisa dieksplor sendiri. Bapak dan Ibu untuk share PDF ini digunakan untuk supaya kalau misalnya katakanlah ini slide presentasi ini ingin dimiliki oleh siswa kita, maka tinggal klik ini. Klik share PDF, nanti akan ada publishing dan akan bisa dimiliki oleh siswa atau peserta dan dapat diakses selama 5 menit. Gitu, selama 5 menit saja. Jadi akan muncul code, kemudian link untuk mengunduhnya. Jadi file presentasi yang kita presentasikan di Google Meet ataupun di ClassPoint itu bisa dimiliki oleh siswa dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Nah, tentunya yang bisa mengakses ini kan yang hadir. Kalau dia tidak hadir, dia tidak akan bisa mengakses ini. Karena QR code-nya dan link-nya ada di saat ini. Nah, 5 menit kemudian itu sudah tidak bisa diakses. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk mengirimkan file presentasi yang kita miliki. Iya, seperti itu. Saya kira itu tinggal multiple choice. Nanti mungkin bisa dieksplor sendiri atau ada kesempatan berikutnya multiple choice kita bisa bahas lebih jauh lagi. Saya kembalikan ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Rahman. Sebelum saya tutup, tadi Pak Yusman angkat tangan, silakan Pak Yusman.
Terima kasih Pak Ji. Sama kelanjutan tadi ini sudah ada balasannya ini. Thank you for pricing class point. Ini ada 3 pilihan, download, install, dan sync up. Bapak sudah download enggak? Sudah saya lakukan, cuma ini dia butuhkan lagi pilihan ini, mengajukan pilihan, dia bilang thank you for causing class point. Artinya dia sudah apa ya? Install saja kalau perlu Pak. Install saja. Kan ada di sini Pak Mang, dia bilang habis langsung install deh. Tapi saya presentasi dulu Pak. Nanti mungkin Pak Yusman, nanti screenshot baru kirim ke WA-nya Pak Yusman ke Pak Rahmat pada waktu ini. Oke. Ada 3. Langkah 1 itu tinggal download, langkah 2 install, langkah 3 sign up. Sudah di download kah? Ini kan sudah ada. Bukan yang ini Pak. Kalau yang ini ya yang di sini. Kalau Bapak sudah download maka akan ada di folder download. Nah, kalau sudah ada di situ maka klik 2 kali akan terinstall. Pada saat sudah terinstall maka langsung akan masuk ke PowerPoint. Gitu.